Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sahabat Jajirah di manapun berada, kembali kita di podcast sore hari ini, atau selamat pagi, siang, sore dan semuanya saja yang lagi simakin video ini. Sore ini kita akan ngobrol seputar anak muda yang berani nggak hijrah ya. Karena sekarang trennya memang hijrah itu bagian dari sesuatu yang sering kali dibicarain oleh semua halayak, dan tapi hijrah itu bukan sesuatu yang sangat sakral gitu ya, tapi sesuatu yang biasa-biasa saja sebenarnya. Saya sudah bersama Akbar sore hari ini. Assalamualaikum Bar. Waalaikumsalam. Sehat Bar ya? Alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah sehat ya. Oke Bar, Akbar, kalau Akbar dengar kata hijrah, apa yang terbayang Bar? Hijrah. Kalau dari kata hijrah itu Hmm, bisa dikatakan menuju ke arah yang lebih baik lagi Pak. sesuatu perjalanan dari sesuatu tempat yang tidak baik menuju yang baik gitu ya. Kalau Rasul itu mengajarkan dari Mekah menuju Madinah gitu ya. Itu hijrah itu ya. Tapi kalau sekarang itu orang sering menyebut hijrah itu ya kayak mungkin dulunya nggak sholat jadi sholat gitu ya. Oke Bar, kalau boleh cerita Bar, Akbar ini asalnya dari salah satu kabupaten di provinsi Bengkulu gitu ya. Kalau boleh digambarin seperti apa sih sebenarnya kondisi anak-anak muda di daerah Akbar itu? Kalau bisa diceritain kondisi dari anak-anak di sana itu Hmm. m- miris, miris Pak. Mirisnya seperti apa mirisnya? Karena masih banyak orang-orang di sana itu yang sering mabuk-mabukan, Hmm. sering membantah kata orang tua. Dan kalau pas maghrib aja mereka itu masih keluyuran kemana-mana. Hmm. Pulangnya aja dari siang itu kadang Isa kadang baru pulang. Oh gitu. Kalau mungkin agak spesifik mabuk ya, misalnya Iya. mabuk. Itu yang mungkin Akbar bisa lihat itu yang paling mungkin sangat miris, yang paling kecil umur berapa sudah mulai mabuk itu? Kadang itu kalau dari mau mabukan itu Hmm. awal-awal SMP baru masuk SMP itu Sudah mulai ya? sudah mulai Pak. Oh jadi usia kira-kira 13 Ya, 14 itu 13. sudah mulai kenal minuman gitu ya. Ya. Dan itu sudah ada yang mabuk seumuran itu. Kalau seumur-umur itu kalau Akbar ya lihat itu baru kadang-kadang Hmm. belajar kadang-kadang. Baru belajar ya. Iya. Baru udah mulai mengenal. Mulai mengenal. Udah mulai mengenal yang namanya minuman Iya. gitu ya. Soalnya kan kalau yang anak-anak ini temannya ini lebih ke orang dewasa Pak. Oh jadi Hmm. anak-anak seusia mestinya itu bergaulnya sesama mereka masih remaja, tapi justru bergaulnya sama yang Ya. lebih dewasa gitu. Ya. Dan ternyata parahnya yang dewasa ini menunjukkan atau memberikan contoh yang tidak baik. Ya. Gitu ya Bar ya. Ya. Di mana mereka itu biasa itu? Apakah mungkin kawan kenalnya dari pesta pernikahan atau memang tempat tongkrongan sehingga anak-anak yang mestinya itu belum kenal dunia itu menjadi terkenal gitu? Kalau yang Akbar tahu sih Pak, di kalau di desa-desa itu kan ada yang namanya di sawah, di tempat-tempat kelapa sawit, dan ada juga yang di pantai. Kalau yang sering ini kalau siang itu di kelapa sawit itu sama di yang di sawah itu Pak. Oh gitu. Tapi kalau malam mereka ini pindah ke pantai. Jadi di sawah atau di kebun sawit itu jadi menjadi tempat tongkrongan. Soalnya kalau di kelapa sawit ini tempatnya ini kalau di desa itu namanya puncak Pak. Oh puncak ya. Iya, Oke. puncak. Ah. Jadi kan tempatnya itu ini kan misal di sini jalan. Hmm. Nah, di atas ini tempat mereka nongkrong itu sambil melihat orang lewat itu. Oh gitu. Dan di sana mulai kenal lah yang namanya minum-minuman itu ya. Ya. Itu oke. Kalau SMP mungkin yang usia SD pernah nggak Akbar lihat itu? Kalau usia SD belum Pak, tapi mulai mendekati teman-teman yang mabuk-mabukan tadi. Tapi kalau mencoba mabuk, kalau sepengetahuan Akbar sih belum. Oh gitu. Oke. Itu cowok, cewek atau ada kelompok cewek juga gitu? Kalau yang cewek biasanya gabung sama yang cowok Pak. Oh gabung. Iya. Dan mulai kenal juga dunia itu, misalnya mabuk segala macam itu. Kalau yang cewek ini biasanya kalau cewek-cewek ini yang baru-baru masuk SMA itu. Soalnya kan banyak cewek-cewek ini yang
ngekos atau yang mana itu. Jadi kan jauh dari pantauan orang tua. Oh gitu. Jadi kalau yang cowok mungkin dari SMP udah mulai kenal minuman, kalau yang SMA pada saat dia SMA tidak terkontrol melalui mungkin kos segala macam, mereka sudah mulai kenal minuman juga gitu ya. Iya. Itu nimbulkan keresahan nggak buat si Akbar? Kalau menurut Akbar pribadi sih Mm-mm. jujur meresahkan Pak, karena ini kan Mm-mm. mereka ini sering, kalau namanya kan sudah kondisi mabuk Pak, jadi di luar kendali lagi itu kondisinya mereka itu. Resahnya kenapa, Akbar? Apalagi kan pas di pesta-pesta, Mm-mm. mereka ini kan kalau sudah masuk jam malam, banyak mereka ini joget-joget itu kadang di luar aturan Pak. Hmm. Itulah sangat meresahkan. Dan kalau pakai motor ini udah nggak, apa namanya itu, nggak karuan lagi Pak. Banyak ada juga teman Akbar itu yang meninggal gara-gara mabuk itu. Oke, itu menarik tuh. Jadi ada teman Akbar yang meninggal dan dimungkinkan dalam kondisi mabuk. Ya, Dimungkinkan atau dimungkinkan dalam kondisi mabuk. Dia ini Mm-mm. sama temannya. Mm-mm. Dia kan dalam kondisi mabuk ini, Mm-mm. kalau cerita orang itu dia ini mabuk dan pakai motor sangat kencang sekali Pak, sampai-sampai menabrak rumah orang. Gitu. Ya. Oke, pada titik itu Bar ya. Pada titik misalnya ketika itu teman Akbar mungkin seumuran dengan Akbar waktu itu ya. Ya. Kemudian dia mabuk, dia enggak wallah alam bisawab ya. Tapi mungkin ada pengaruh alkohol ya, pengaruh alkohol, dan kemudian dia menghadap sang ilahi gitu. Ada nggak ada titik, wah ini kayak gini terus, gimana saya gitu? Ada nggak waktu itu? Ya, kalau mendengar cerita itu sih Pak, miris sekali. Dan mulai karena itulah Akbar tergerak untuk pergi ke, ibaratnya keluar dari Lingkungan itu ya. lingkungan itu. Dan Tapi pada saat teman Akbar yang tadi sempat sampai meninggal itu hadir nggak waktu pemakaman segala macam? kalau hadir enggak Pak, soalnya jauh rumahnya Pak. Lumayan jauh, tapi informasi dapat ya. Informasi ya Pak. Oke, kalau di Bengkulu kan banyak juga nih, atau spot-spot balap motor gitu kan. Di sana juga ternyata ada ya. Iya, di sana juga Pak. Kebetulan yang tempatnya itu memang berdekatan yang tempat orang-orang sering balap-balapan itu Pak. Oh, tempat teman-teman yang mulai mengenal mabuk tadi itu ya. Iya. Salah satunya di situ ya. Oke, dan cukup lurus jalannya kalau nggak salah itu ya. Ya, cukup lurus. Walaupun nggak disebutin daerahnya ya. Iya. Kode etik jurnalistik katanya gitu ya. Tapi itu kondisi yang real, yang nggak artinya bisa saja setiap orang bisa melihat kondisi itu ya. Iya. Mungkin orang tua banyak resah juga ya dengan kondisi kayak gitu, dan Akbar salah satunya gitu ya. Jadi kemudian Akbar pingin keluar dari itu. Kenapa mesti keluar, Bar? Soalnya Pak, kalau Mm, lama-lama kan namanya mm. manusia, lambat laun nanti pasti akan terpengaruh juga Pak. Pernah nggak Akbar terpikir, andai nggak keluar dari situ, kira-kira Akbar jadi apa kira-kira? Kalau nggak keluar Pak, Kira-kira begitu itu. paling kalau kata orang tua itu, Mm, kalau nggak keluar mau jadi apa kamu? Paling kamu cuma jadi tukang panen sawit aja katanya. tukang panen itu masih agak positif, Pak. Masih positif itu tukang sawit. Tapi kalau apa, terpengaruh nggak Akbar dengan kondisi itu, misalnya minum segala macam itu? Kalau Akbar sih alhamdulillah nggak Pak. Nggak terpengaruh ya. Hmm. Oke, soal benar tidaknya itu urusan Allah sama Iya. Akbar gitu ya. Nah, kenapa bisa Anda itu memproteksi diri, bahkan kemudian jangan terpengaruh gitu? Kenapa sih? Apa alasannya? Yang pertama itu karena Akbar sadar bahwa itu dosa Pak. Yang kedua, Anda tahu dosa dari kapan itu? Anak muda ngomongin dosa itu kan agak lucu sekarang. Itu mulai kapan kira-kira Anda tahu, wah itu dosa gitu loh? kalau Akbar kan melihatnya itu kan Mm. udah dibawa kendali manusia aja. Ya jadi kan apa yang berlebihan itu kan namanya dosa aja. Oh gitu. Iya. Nilainya gitu aja ya. Pokoknya sesuatu yang berlebih itu nilainya dosa gitu aja lah. Soal nanti apa ya. Tapi itu kapan mulai tahu? Kira itu kayaknya dosa gitu loh. Kira-kira umur berapa itu? SD? SMP lah. SMP ya. SMP udah mulai. Nah, ini kayaknya
dosa gitu ya. Jadi lebih baik dihindari gitu ya. Iya. Heeh. Terus nah memang faktanya ngeri banget ya. Dan harus keluar dari situ gitu ya. Iya. Ada nggak pesan orang tua misalnya, kamu tuh harus keluar dari sini loh kalau mau ingin jadi baik gitu. Ada nggak orang tua berpesan begitu? Kalau orang tua berpesan sih Hmm. lebih baik kamu kuliah katanya. Oh gitu. Kalau mau mengikuti teman-teman kamu yang itu, kamu mau jadi apa? Hmm. Lebih baik kamu kamu kuliah, dan walaupun kamu sudah tamat kuliah nanti nggak usah balik lagi gitu. Oh gitu ya. Iya. Keren sekali pendapat orang tuamu tuh. Ya, cari kerja aja di sana. Oh cari aja di sana gitu ya. Itu karena orang tuamu sayang atau orang tuamu takut kau terpengaruh dengan lingkunganmu gitu? Kira-kira apa ya? Kira dua-duanya. Dua-duanya ya. Tapi kalau misalnya balik ke daerah ya, balik ke dusun itu, bagaimana Akbar bergaul dengan teman-teman? Kan teman-temannya mungkin sebagian ya mabuk segala macam. Bagaimana cara Akbar sendiri bergaul? Kalau bergaul sih bergaul, Pak. Tapi kalau sekarang ini kan kalau bergaul itu jarang bergaul kalau yang malam-malam hari, Pak. Oh gitu. Lebih ke kan ada juga teman yang suka-suka main game, Akbar lebih ke sana kalau sekarang. Oh gitu. Jadi ngalihkannya apa ya? Ke teman yang main game gitu. Iya. Ya. Walaupun sebenarnya juga negatif juga itu, Pak. Anda selamat dari tidak mabuk tapi Anda terjebak di permainan game online. Tapi lah oke lah, itu mungkin agak sedikit lebih apa ya? Lebih sedikit mudaratnya gitu ya. Tapi andai tetap bergaul ya. Tetap. Kita berandai-andai aja. Andai tetap bergaul dengan teman-teman itu, bisa nggak Akbar memproteksi diri untuk tidak minum juga? Bisa, Pak. Bisa ya. Bisa. Dengan alasan satu, dosa tadi ya. Ya, dosa. Yang lain mungkin alasannya apa kira-kira, Bar? Kalau yang kedua itu dari larang orang tua, Pak. Larang orang tua. Juga Akbar sendiri kan Mm-mm. bisa dibilang badannya kurus, Pak. Nah, Terus kan mau dibawa mau mabukan lagi. Terus jadi apa badan Akbar nanti, Pak? jadi kurus kering. Itu. Tapi kalau yang gendut nanti jangan-jangan bilang saya mau mabuk biar kurus gitu. Nah, itu kan salah juga ya. Oke, jadi ada kesadaran bahwa itu dosa, bahwa kesadaran itu dari orang tua juga melarang itu. Terus kemudian dorongan orang tua juga untuk keluar dari situ. Terus kok pada akhirnya nyesat di KPI ini? Apa yang mungkin bisa diceritakan, Bal? Kalau dia bilang nyesat sih nyesat, Pak, karena Iya, oke. karena kan dulu itu Akbar kan mau kuliah. Kata orang tua ini, kamu mau kuliah mau ambil apa? Akbar mau ambil itu komputer. Komputer ya, oke. Terus ada bisa dibilang juga saudara. Dia menyarankan ambil aja KPI katanya. Oh gitu. Ya. Di sana kita belajar komputer juga katanya. Akbar biasa kan main kamera katanya. Iya biasa katanya. Terus dia menyarankan juga di sana juga belajar agama katanya. Terus dipikir di Akbar, berarti di sana bagus, bisa belajar komputer dan agama Akbar bisa lebih baik lagi ya. Oke, tapi gambaran KPI sebelumnya kan tidak pernah tergambar dulu sebelumnya ya. Sebelum masuk waktu itu. Kalau sebelum masuk itu sudah diceritakan semua. Oh, sudah diceritain. Soalnya dia itu kan alumni dari KPI. Oh gitu, alumni dari KPI sendiri. Oke, terus kemudian begitu masuk, kan anak muda itu kan biasanya wah alergi soal agama gitu ya. Iya, Pak. Dengar suara azan itu kan kayak alergi gitu. Itu ada nggak perasaan itu waktu itu Akbar ketika masuk KPI itu? Kalau awal-awal sih ya, Pak. Oh iya. Apalagi kan ada yang namanya, kalau pelajaran itu di fikih, ada yang namanya filsafat, ada hadis. Kalau pertama sekali itu Akbar ini cemas, ini gimana ini belajarnya ini. Soalnya kan itu kan baru pertama sekali Akbar lihat. Itulah takut nanti kan bermasalah di pelajaran itu. Percuma kan, Pak, kalau pelajaran yang di sisi lain bagus, yang di fikih, filsafat sama hadis ini kan kurang. Jadi kan bermasalah juga di nilai Akbar. Sempat itu ya, sempat ada semacam down juga, sempat ada apa tuh? Ini apa itu bisa jadi menjadi persoalan gitu ya. Oh, ini backgroundnya apa nih? SMA, SMK? SMK. Oh, SMK ya. Nggak kenal fikih berarti ya? Iya. Sholat tapi kenal. Sholat kenal. Itu yang penting tuh. Jadi waktu masuk KPI, kemudian ditantang dengan mata kuliah yang berhubungan dengan agak religi, dengan hubungan yang sangat kental dengan religius, dan sempat juga itu ya ngeper, mungkin kalau bahasa anak muda sekarang ya.
Sempat mau mundur nggak? Kalau mundur sempat Pak, Sempat, pas ya. semester 3 kemarin. Oh, semester 3. Kenapa itu? Karena pelajaran itu lah Pak. Hmm. Akbar pikir Hmm. basic Akbar memang bukan di sini. Nah, Nah, terus ngomong sama orang tua, ngomong juga sama keluarga-keluarga yang lain. siapa yang menguatkan itu? Ada nama kakak dari ibu Pak yang menguatkan. Apa itu? Apa? Dia pas Akbar ngomong itu dia langsung pergi ke rumah. Katanya, "Kenapa kamu mau keluar dari jurusan ini?" Hmm. Kata Akbar, "Basic Akbar bukan di sini. Ini terlalu agama," kata. Hmm. Katanya, "Pertahankan. Ini sudah jalan Allah," katanya. Oh, gitu. Siapa tahu kan rezeki kamu ada di situ. Oh, keren. Ketika dapat jawaban itu, apa yang terpikir Akbar waktu itu? Kalau dipikir Akbar sih jalanin aja. Soalnya kan semuanya sudah di tangan Allah. Dan apa namanya itu? Kalau dituliskan sama Allah kan rezeki itu nggak tertukar Pak. Siapa tahu kan rezeki Akbar di sini. Oke. Oke, balik ke soal hijrah tadi, Akbar ya. Jadi hijrah itu sesuatu proses untuk menjadi lebih baik begitu ya. Dan itu yang sedang Akbar jalani saat ini ya. Insya Allah ya, artinya dari sebuah lingkungan yang seperti itu tadi, kemudian berusaha untuk menjadi yang lebih baik. Nah, dalam proses itu ada nggak tantangannya, Bar? Dalam proses tadi kan lingkungannya seperti itu, kemudian udah keluar, sekarang pengen jadi lebih baik, kemudian ada nggak terasa tantangan dalam proses itu? Kalau tantangan sih lebih ke tantangan sholat Pak. Tantangan sholat ya. Kalau dulu kan Mm-mm. lebih, kalau dulu itu yang pastinya itu maghrib yang nggak pernah itu. Kalau sekarang kan dipaksakan untuk tetap sholat 5 waktu. Jadi itu lebih ke gimana sih waktu istirahat. Kalau dulu itu mikir waktu istirahat terkurang, waktu tidur jadi berkurang gara-gara sholat. Kalau sering berjalannya waktu ini sih nggak Pak, santai-santai aja. Oke, jadi artinya kalaupun boleh dibilang melakukan kebaikan itu dipaksa di awal nggak masalah ya. Salah. Dan Akbar juga nggak akan malu kalau saya itu memaksakan diri untuk sholat 5 waktu gitu ya, hingga nanti suatu hari mudah-mudahan itu menjadi sebuah kebutuhan kan gitu. Prosesnya kan begitu. Jangan pula itu kita tuh alergi, kita ini sudah masuk di jurusan agama, kemudian kita itu belum sadar dengan sholat, lalu kemudian kita ngomong, kamu kan terpaksa sholat. Jangan. Bisa jadi itu menjadi satu sarana kita untuk lebih baik lagi gitu ya, Bang. Apa yang mungkin ingin Akbar pesan kepada teman-teman, mungkin pesan pada diri sendiri boleh juga, agar ya hijrah itu bukan sesuatu yang sebenarnya berat, tapi ya kalau dijalani insyaallah ringan-ringan aja gitu. Apa Bang? Kalau pesan-pesan sih untuk teman-teman, semoga cepat diberikan hidayah. Semoga keluar dari zona malamnya. Oh gitu. Cepat-cepat hijrah. Karena kan kita hidup dunia ini nggak akan selamanya. Kayak pesan mau besok meninggal aja, Bang. Kalau untuk Akbar sendiri, nasihati sendiri apa mungkin? Kalau untuk Akbar sendiri sih tetap kuat dan jalani aja Pak. Soalnya kan ibaratnya kalau masuk jurusan ini ibaratnya mau dibilang telanjur gimana Pak. Jalanin aja, semua jalani aja prosesnya pokoknya. Iya, kalau kece orang tuh kan jalani syukuri nikmati. Kece orang, ngeceknya gampang, jalaninya bre. Tapi mudah-mudahan ini menjadi salah satu sarana kita yang terbaik untuk Akbar sendiri untuk menjadi lebih baik. Begitu ya, Bar ya. Oke, terima kasih ya, Bar ya, sudah bercerita, memberikan inspirasi buat kita bersama. Mudah-mudahan ini menjadi juga inspirasi buat orang lain bahwa hijrah itu siapa saja kalau sudah Allah kendaki, ruangnya mungkin bisa jadi kesadaran, bisa jadi dorongan orang tua dan segala macamnya, insya Allah ada jalannya gitu. Dalam prosesnya ternyata berat ya, Bar ya. Iya, berat. Untuk menjadi lebih baik itu berat ya. Berat. Kalau dulu enak-enak aja ya. Enak. Tapi alhamdulillah sudah keluar dari zona itu ya. Alhamdulillah. Oke, makasih Bar atas obrolannya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi inspirasi buat kita bersama. Kita akhiri billahi sabillah fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.